Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan saudara-saudara, ada satu video yang sangat menarik yang perlu saya sampaikan dan perlu saudara-saudara ketahui ini tentang perilaku Bahar Smith ya, yang masih disebut atau yang masih mengaku sebagai keturunan Rasulullah, tapi kelakuannya udah kayak preman pasar ya, nggak mencerminkan sama sekali adab dan perilaku Rasulullah. Rahmatan lil alaminnya ini udah jauh ya, jauh panggang daripada areng ya. Ya sahabat, mengaku dirinya, mengaku di dalam tubuhnya mengalir darah Rasulullah, tapi kelakuannya kayak anak jalanan, lebih-lebih dari preman pasar. Preman pasar masih punya adab ya, sama orang tua nggak berani. Tapi Bahar Smith, udah lebih-lebih dari, udah bukan kayak manusia ini ya, kayak manusia berjuis ini ya, bukan apa yang bisa kita tiru dan apa yang bisa kita contoh dari orang yang seperti ini, yang mengaku dirinya adalah keturunan Rasulullah. Nah baiklah sahabat, yuk kita simak saja beberapa tampilan, beberapa video ya, dari sikap dan perilaku Bahar Smith yang menunjukkan benar-benar bukan seperti manusia ya. Ayo kita simak, jangan lupa di like dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe channel, terima kasih. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan dan Allah beri rezeki yang banyak, dan juga Allah beri umur panjang yang barokah dan bermanfaat. Yuk kita simak video berikut ini. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Apakah Robitoh Alawiyah membenarkan perilaku itu? Itu pertama dulu. Robitoh membenarkan nggak? Ada nggak nih track recordnya Robitoh membenarkan nih perilakunya Said Bahar bin Smith? Ada nggak Robitoh pernah belain dia nggak? Satu orang Habib lebih mulia dari 70 kiai. Luar biasa statement seperti itu. Kita pun kaget dengarnya dan kita bantah langsung. Robitoh sudah menegur, sudah berusaha, tapi memang beliau tidak mengindahkan. Walaupun hati kita pengennya ini orang bukan Habib kali ya. Jangankan masyarakat umum, Robitoh Alawiyah sendiri pun juga mengalami keresahan yang sama. Seperti Pak Guru sampaikan di awal, mungkin ini ada bubble yang akhirnya meletus ketika ada isu nasab ini. Ada bubble, artinya sudah ada permasalahan sebelum ini yang baru meletusnya karena ini. Kami di Robitoh Alawiyah juga merasa hal itu tidak salah statement seperti itu. Kenapa? Karena sebelum isu ini yang mengkoreksi kalangan habaib, meluruskan, memberikan nasihat, memang paling banyak dari Robitoh Alawiyah itu sendiri. Ada yang mengindahkan, ada yang tidak. Ada yang menerima, memperbaiki diri, ada yang tidak. Ada permasalahan yang dia ini sama dengan masyarakat, misalnya, si ini narkoba, non Alawi, yang satu narkoba Alawi. Orang akan mulai mempermasalahkan nasabnya. Masalahnya sama dengan masyarakat, tapi nasabnya menjadi penting. Kenapa? Karena nasab ini orang akan mengukur engkau sebagai keturunan Rasulullah. Kok begini perilakunya? Itu yang menjadi keresahan dari Pak Guru Gembul. Keresahan itu sangat bisa kita pahami. Dan kritik ini disampaikan di gedung Robitoh Alawiyah. Robitoh tidak anti kritik. Dan kita tidak berkeberatan dengan statement seperti itu. Kenapa? Karena kadang Robitoh pun mengkritik Alawiyin itu sendiri. Tidak sekali, dua kali. Dokumentasinya banyak, tertulis, video, banyak semua. Apakah semuanya diterima? Bisa ada yang diterima, bisa ada yang enggak. Ada juga yang protes dengan kritiknya Robitoh. Jangankan kritiknya Pak Guru Gembul, kritiknya Robitoh pun ada yang protes. Jadi kita tidak mengukur dari bagaimana orang menerima keresahan Robitoh, keresahan Pak Guru Gembul, tapi yang penting keresahan itu disampaikan. Itu pertama. Kedua adalah terkait dari bagaimana Pak Guru Gembul menjabarkan di awal bahwa ini
ada rentetan yang akhirnya mengakibatkan hal ini dan memunculkan beberapa sosok, apalagi sosok utama yang tadi beberapa kali disebut oleh Pak Guru Gembul. Memang kami tidak begitu berkenan menyebut nama beliau, walaupun sudah disebut berkali-kali tadi, ya sudahlah kita sebut juga. Gimana Robito gitu loh, keresahannya gimana Robito, kok ada ini nih yang begini, langkahnya Robito seperti apa, bagaimana cara kita melihat Robito. Pertama, Robito Alawiyah ini organisasi yang berdiri jauh lebih dulu dari organisasi yang dibentuk oleh Alawiyin lainnya. Ada paguyubannya, paguyuban orang Sunda. Nah itu Robito begitu. Paguyubannya Alawiyin, dalamnya beragam. Nah itu terjadi keragaman itu. Paguyuban ini dipandang oleh masyarakat, ayo paguyuban bertindak. Bagaimana paguyuban bertindak? Cara kita mengukur peran Robito Alawiyah adalah pertama, apakah Robito Alawiyah membenarkan perilaku itu? Itu pertama dulu. Robito membenarkan nggak? Ada nggak nih track recordnya Robito membenarkan nih perilakunya Said Bahar bin Smith? Ada nggak? Robito pernah belain dia nggak? Robito pernah kasih bantuan hukum nggak? Robito ini medianya nggak kecil. Ada media Robito Alawiyah yang official, ada Nabawi TV, media resmi Robito Alawiyah. Pernah nggak Robito mengendorse yang seperti itu? Kedua, kalau misalnya Robito jelas pandangannya, jelas juga tidak pernah memberikan panggung kepada orang-orang seperti ini. Kedua, terus orang-orang ini rujukannya yang mana? Sama nggak dengan Robito? Kalau misalnya Robito punya rujukan, punya garisnya sendiri, lalu ada pihak Alawiyin lain yang punya garisnya sendiri, pertama Robito harus memberikan teguran. Jalan kita seperti ini, kamu memilih jalan yang berbeda. Pernah nggak Robito menegur? Pernah. Sekali, dua kali, lebih. Tapi diindahkan atau tidak, memang itu keputusan ada di individu itu masing-masing. Karena individu ini warga negara, bukan warga Robito, gitu. Kalau warga negara ya hak dia untuk memilih mau berafiliasi dengan partai politik manapun, dengan ormas manapun, mau nurut nggak nurut sama Robito. Memang Robito nggak punya kekuatan hukum. Kalau kita mau menghukum seseorang, kita harus ukur Robito bisa menghukum sejauh mana, gitu. Robito tidak bisa pecat dia, anggota pengurus juga bukan, pecat nggak bisa. Tegur bisanya, menjawab syubhat-syubhatnya lewat video resmi, bantah langsung statement-statement dia. Apa yang disampaikan sama Pak Guru tadi, satu orang Habib lebih mulia dari 70 kiai. Luar biasa statement seperti itu. Kita pun kaget dengarnya dan kita bantah langsung statement seperti itu. Dan hal ini buat kalangan Alawiyin pun asing sekali mengatakan seperti itu. Atau juga yang dialawi dengan caci maki terhadap kiai misalnya, atau keturunan Wali Songo Azmat Khan tidak punya keturunan. Ya Robito membantah itu secara langsung. Tapi memang yang harus kami akui adalah, dan ini menjadi introspeksi penting sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul, banyak sosok-sosok tersebut bahkan lebih besar di masyarakat, lebih besar cakupannya secara media reach-nya daripada Robito itu sendiri. Said Bahar bin Smith itu hampir setiap hari ada beritanya di media mainstream. Apakah ada setiap hari berita media Robito Alawiyah di media mainstream? Tidak. Lalu yang diterima masyarakat yang mana? Yang paling banyak informasinya, yang paling sering ditonton sama masyarakat. Masyarakat lebih banyak tonton Said Bahar bin Smith, bukan channel Robito Alawiyah. Jadi mana yang akan dipegang oleh masyarakat sebagai sampel, contoh, generalisasi dari habaib? Yang paling sering dilihat, yang paling sering ditonton. Nanti kalau kita ambil sampel-sampel lain, ternyata tidak seperti itu dan ternyata jumlahnya lebih banyak, kita hidup di era yang mana yang dilihat di media itu yang akan menentukan keputusan dari pemirsanya, masyarakatnya. Nah, ada beberapa poin tadi yang disampaikan saudara kami Guru Gembul. Kenapa Robito menyebut ini sebagai adu domba? Kami nggak sebut adu domba ini sejak awal. Nggak ada tuh di 1,5 tahun pertama polemik ini Robito menyatakan ini adu domba, nggak ada. Kapan Robito mulai mengatakan ini adu domba? Mulai 2 bulan belakangan ini. Setelah kami punya bukti jelas
adanya operasi-operasi adu domba itu. Adanya gerakan-gerakan yang sudah mulai tidak ilmiah, jauh dari kata ilmiah, dan mulai ada yang mainan. Dan Pak Guru tadi menyatakan mungkin ada. Nah itu 2 bulan belakangan Pak Guru, mohon izin. Jadi di awal kita nggak menyampaikan ini ada adu domba, tidak sama sekali. Boleh dicek di track Robitoh ya, Robitoh Alawiyah, track ke belakang tidak ada kami menyampaikan seperti itu. Selanjutnya kami mencatat juga tadi ada statement lepas tangan. Mohon izin Pak Guru, kita ketemu waktu itu di UIN Ciputat dan memang Al-Fakir tidak menyampaikan ada bahasa lepas tangan, mungkin bahasanya aja. Bahasanya bukan lepas tangan, karena kami pun juga menyampaikan pada Pak Guru saat itu bahwa Robitoh sudah menegur, sudah berusaha, tapi memang beliau tidak mengindahkan. Ini berbeda dengan artian lepas tangan sama sekali. Dan selain lepas tangan juga kita cuma pencatat nasab. Ya kita organisasi ini salah satu fungsinya memang mencatat nasab itu. Terlepas dari perilaku si Alawi, nasabnya harus dicatat. Ini karena dari sisi keilmuan ini nggak bisa kita main-mainin karena dia perilakunya begini kita nggak catat gitu. Jadi tetap harus catat. Walaupun hati kita pengennya ini orang bukan Habib kali ya, tapi tersambung. Mau nggak mau Habib Syehon itu harus mencatat namanya karena tersambung. Terima nggak terima, berat atau suka hati, kami harus catat nama itu. Lalu apakah setelah kita kasih statement seperti buku nasab mengisbat bahwa mereka benar nasabnya, lalu mereka keluar akan dengan nilai-nilai Thariqah Alawiyah, nilai-nilai Ba'alawi, nilai nggak bisa juga. Tidak bisa kita pastikan seperti itu. Memegang pedang, bersimbah darah, mengorbankan jiwa dan nyawa demi kemerdekaan Republik Indonesia, saudara-saudara. Oleh karena lihat para santri-santri kita, para santri tanamkan dalam diri kita jiwa-jiwa dan ruh para santri-santri dan ulama, para pejuang-pejuang terdahulu. Saudara-saudara, sekarang memang betul Indonesia telah merdeka. Kita telah merdeka dari Jepang, kita telah merdeka dari Belanda, kita telah merdeka dari penjajah, tapi kita belum merdeka dari 9 naga, betul? Kita masih dijajah ekonominya. Kita belum merdeka dari para koruptor, belum merdeka dari para pemerintah kotor, belum merdeka dari para pejabat yang zalim. Kita telah merdeka dari penjajah Jepang, kita telah merdeka dari Belanda, tapi kita belum merdeka dari maksiat, belum merdeka dari mungkarat, belum merdeka dari dhalalat, belum merdeka dari sayyi'at. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, khususnya para pemuda-pemudi Indonesia, berjuanglah engkau untuk bangsa, berjuanglah engkau untuk Indonesia, berjuanglah engkau untuk merah putih. Syubbanul yum rijalul ghad, pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Engkau adalah ujung harapan bangsa, engkau ujung tombak bangsa, engkau adalah benteng bangsa Indonesia. Baik buruknya bangsa, baik bagusnya Indonesia, rusak atau bagusnya Indonesia ke depan berada di tangan kalian. Kalau anak-anak mudanya baik, taat, patuh, tunduk kepada Allah, Indonesia kita akan baik, akan mendapatkan pemimpin yang baik, dan agama akan dipegang oleh orang-orang yang baik. Tapi kalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya melacur, anak-anak mudanya narkoba, anak-anak mudanya mabuk-mabukan, maka besok Indonesia kita akan rusak, besok bangsa kita akan rusak, dan negara kita akan rusak. Oleh karenanya, wahai para pemuda-pemudi Islam, wahai para santri-santri, merdekakan Indonesia dari para pejuang-pejabat, dari para pemerintah-pemerintah yang kotor, dari para pejabat-pejabat yang zalim. Saudara-saudara, para pahlawan zaman dahulu, mereka mengorbankan jiwa dan nyawa untuk memerdekakan bangsa. Kalau pejabat-pejabat sekarang, mereka mengorbankan bangsa, mengorbankan negara, mengorbankan rakyat demi kepentingan perut dan partainya, betul? Pahlawan zaman dulu, mereka mengorbankan jiwa, nyawa, darah, harta untuk memerdekakan bangsa. Pejabat-pejabat sekarang, mereka bukan berkorban untuk negara, tetapi negara yang mereka korbankan untuk urusan perutnya. Bangsa yang jadi korban, rakyat yang jadi korban, Indonesia yang jadi korban. Mereka hidup senang, mereka hidup kenyang, rakyat mati kelaparan, rakyat susah, rakyat menderita. Oleh karenanya, wahai para pemuda-pemudi Indonesia, sekarang bukan saatnya bagi kalian untuk bermain-main, bukan saatnya bagi kalian untuk bercanda-bercanda. Sekarang saatnya bagi kita untuk bangkit. Kenapa?
karena kalian satu-satunya kita para santri, para pemuda-pemudi Islam yang tidak bisa dijual, tidak bisa dibeli oleh orang-orang Cina, tidak bisa dibeli oleh orang-orang komunis, tidak bisa dibeli, tidak bisa disokok oleh para taipan-taipan. Presiden bisa mereka beli. Bagi orang-orang yang ingin merampok harta rakyat, bagi orang-orang yang ingin merusak Indonesia, presiden bisa dibeli, tentara bisa mereka beli, polisi bisa mereka beli, menteri bisa mereka beli. Tetapi mereka lupa, mereka lalai bahwasanya di tanah Indonesia masih tegak berdiri kami para pemuda-pemudi Islam, kami para santri-santri. Demi Allah kami bersumpah, terbanglah engkau meninggi di tempat yang tinggi, tunjukkan keperkasaanmu. Wahai Garuda, engkau dibuat oleh Sultan Syarif Hamid Al-Qadri sebagai lambang keperkasaan, sebagai lambang kekuatan, sebagai lambang yang tinggi. Hanya Indonesia lambang Garuda yang bikin Sultan Hamid Al-Qadri sebagai bapak beliau adalah orang soleh, cucunya ulama. Kenapa dibikin lambang Garuda? Sebagai bukti akan ketinggian Indonesia, keperkasaan Indonesia, kekuatan Indonesia. Sekarang Garuda telah dibeli oleh siapa? Oleh Sang Naga. Garuda dicengkram oleh Sang Naga. Oleh karenanya kita pemuda-pemudi Islam harus kita bebaskan Garuda kita, Indonesia kita, merah putih kita dari para taipan-taipan kotor yang bisa memberi aparat-aparat pemerintah. Wahai merah putihku, wahai merah putihku, kami anak-anak bangsa malam hari ini kami merayakan 17 Agustus. Kami bersumpah, kami Allah, selamat darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih. Maka selama itu juga kami akan terus berjuang, mengorbankan jiwa dan nyawa kami untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saya tanya semua pemuda-pemudi Islam yang hadir di sini, siap hancur demi Indonesia? Jawab yang keras, siap hancur demi Indonesia? Siap binasa demi Indonesia? Siap susah asal bangsa senang? Siap susah asal bangsa senang? Siap jatuh miskin asal bangsa kaya? Siap jatuh miskin asal bangsa kaya? Siap mati asal bangsa hidup? Siap berdarah? Siap hancur? Siap berkorban? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Indonesia merdeka! 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 Seperti inilah cara mengenang jasa pahlawan. Seperti inilah cara merayakan bersyukur dengan hari kemerdekaan. Ini banyak orang-orang sekarang mengenang jasa pahlawan gini doang. Baca Fatihah, tahlil, bacain Yasin, Al-Fatihah ila Ruh Jenderal Sudirman, Siril Fatihah. Begitu mengenang jasa pahlawan, bukan gini dong. Oleh karenanya saudara-saudara, ini Indonesia merdeka karena para ulama, betul? Bahkan sampai bendera merah putih. Kenapa sampai sekarang kalau 17 Agustus bendera merah putih dipajang di depan rumah? Kenapa? Pertama kali itu adalah Al-Habib Ali bin Abdullah Habsyi Kuitang. Habib Ali bilang sama muridnya, lihat Soekarno telah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Coba lihat benderanya warna apa? Merah putih. Maka Habib Ali Kuitang berkata, sebarkan kepada seluruh masyarakat Jakarta untuk mengibarkan bendera merah putih di depan rumahnya masing-masing. Guru Mansur Tambora, beliau kibarkan bendera merah putih. Beliau ulama sepuh zaman dulu, keberaniannya luar biasa. Waktu Jepang menjajah Indonesia, ketika itu saudara-saudara, banyak dari para ulama ustadz kiai yang disuruh nyembah matahari. Semuanya nurut, kalau enggak bakal dibunuh. Tetapi ada dua ulama disuruh nyembah matahari, tetap gak mau nyembah. Sampai-sampai dua ulama ini ditaruh pedang samurai Jepang yang tajam di sini. Tetap mereka nggak mau menyembah matahari. Siapa dua orang itu? Habib Salim bin Ahmad bin Jindan dan Guru Mansur Tambora. Sampai-sampai dalam riwayat manakibnya Habib Salim, ininya kegores karena ditaruh samurai di sini. Ayo sembah matahari. Tetap mereka tidak mau menyembah matahari. Habib Ali Kuitang memerintahkan agar semua orang rakyat Jakarta khususnya dan umumnya untuk meletakkan, mengibarkan bendera merah putih. Habib Ali bin Husain Al-Attas, beliau orang susah, ulama yang zuhud, beliau kibarkan bendera merah putih. Cuma nggak punya bendera merah putih, beliau ambil sorbannya warna putih.
dicari-cari sorban merah nggak ada, adanya gordeng. Gordeng diambil tuh gorden merah, dijahit jadi merah putih, dikibarkan depan rumahnya. Habib Salim bin Jindan depan rumah ditaruh merah putih. Datang orang tanya, Habib ngapain kok taruh bendera merah putih? Udah kamu jangan banyak tanya, ikut pakai taruh bikin bendera merah putih depan rumah kamu. Begitu besar perjuangan mereka, begitu luar biasa pengorbanan mereka untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Indonesia merdeka sebab mereka, sebab para ulama, sebab para santri. Tetapi sekarang mereka para pejabat-pejabat zalim, pejabat-pejabat kotor yang merasakan menghirup kemerdekaan dengan sebab perjuangan para ulama, justru mereka menangkap para ulama, menghinakan para ulama. Oleh karenanya ini Indonesia negeri keramat. Di dalam perut Indonesia, ditanam dalam perut Indonesia banyak para wali-wali Allah yang terkubur dalam perut Indonesia. Makanya Indonesia, kalau ada yang mau hancurkan Indonesia, akan Allah hancurkan lebih dahulu. Ada yang mau macam-macam sama Indonesia, akan Allah hinakan dia lebih dahulu. Mudah-mudahan Allah jadikan Indonesia negara yang baik, Allah berikan pemimpin yang baik,